Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Farhan Ahim Sahwalah dengan NIM M1C1190012. Saya Monica Febriana dengan NIM M1C119014. Saya Fikri Ramadan Aslendra dengan NIM M1C119027. Di sini kami akan membahas tentang keseimbangan air. Baik, kita langsung ke materinya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Monica. Silakan Monica. Yang pertama pembahasannya tentang proses runoff, faktor yang mempengaruhi air permukaan dan perkolasi, evaporasi dan transisi, evapotranspirasi, contoh perhitungan evapotranspirasi. Yang pertama, runoff. Runoff merupakan proses pergerakan air hujan dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah di permukaan bumi. Pergerakan air tersebut dapat terjadi melalui saluran-saluran seperti saluran got, sungai, danau, muara sungai, hingga samudra. Proses ini menyebabkan air yang telah melalui siklus hidrologi akan kembali menuju ke lapisan hidrosfer bumi. Proses terjadinya runoff. 1. Infiltrasi. 2. Kurva kapasitas infiltrasi. 3. Curah hujan. 4. Retensi. Proses runoff akan berlangsung terus selama intensitas hujan lebih besar dari kapasitas infiltrasi aktual, dan akan berhenti jika intensitas hujan menurun. Faktor yang mempengaruhi runoff adalah 1. Tipe tanah, 2. Vegetasi, 3. Kemiringan dan ukuran daerah tangkapan, 4. Kegiatan manusia, 5. Meteorologi, 6. Elemen sifat fisik daerah pengaliran. Pembahasan yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi air permukaan dan perkolasi. Faktor yang mempengaruhi air permukaan adalah suhu, bahan organik, dan garam yang terlarut dalam air, ukuran das, bentuk das, elevasi das, jenis tanah, vegetasi, kecepatan aliran air, turbulensi, dan komposisi aliran permukaan. Perkolasi sendiri merupakan gerakan air ke bawah dari zona air tidak jenuh atau daerah antara permukaan tanah sampai ke permukaan air tanah, ke dalam daerah yang jenuh atau daerah di bawah permukaan air, atau merupakan proses mengalirnya air ke bawah secara gravitasi dari satu lapisan ke lapisan di bawahnya. Faktor yang mempengaruhi laju perkolasi adalah 1. Tekstur tanah, 2. Permeabilitas tanah, 3. Letak permukaan air tanah, 4. Tebal lapisan tanah bagian atas, 5. Keadaan fisik lapangan. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh Fikri. Silakan Fikri. Baiklah, selanjutnya adalah evaporasi. Evaporasi adalah suatu keadaan yang terjadi karena cairan pada sebuah molekul mendapatkan energi panas yang cukup dari lingkungan. Kemudian, molekul zat cair akan berubah menjadi uap atau gas. Apa yang dimaksud dengan evaporasi? Evaporasi terjadi ketika tekanan uap lebih rendah dibandingkan dengan tekanan atmosfer. Apabila kondisinya terbalik, maka uap tersebut akan kembali ke bentuk cair. Proses tersebut dinamakan kondensasi. Evaporasi adalah perubahan wujud zat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada faktor yang mempengaruhi secara langsung, dan ada pula yang tak langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi evaporasi adalah sebagai berikut. 1. Suhu atau temperatur. 2. Tekanan uap. 3. Kecepatan angin. 4. Kelembapan udara. 5. Sinar matahari. 6. Ketinggian tempat. 7.
letak lintang. Selanjutnya adalah transpirasi. Transpirasi adalah proses kembalinya air yang diserap oleh akar tumbuhan ke udara dalam bentuk uap air. Proses transpirasi mula-mula yaitu air diserap oleh akar tanaman untuk metabolisme. Setelah dari akar, air akan diubah menjadi uap air. Kemudian, hanya sekitar 3% saja yang digunakan. Sisanya dibuang kembali ke dalam bentuk uap air melalui daun, batang, dan bunga. Dari ketiga tempat keluarnya uap air itu, yang paling dominan adalah daun, tepatnya pada stomata. Stomata adalah bagian daun yang memiliki pori-pori dan dilindungi oleh sel penjaga. Sel ini bisa membuka dan menutup untuk mengeluarkan zat tertentu. Stomata terletak di bagian bawah daun. Faktor-faktor yang mempengaruhi evaporasi adalah sebagai berikut. 1. Suhu lingkungan. 2. Kelembaban tanah. 3. Kecepatan angin. 4. Kelembaban angin. 5. Efek cahaya. 6. Tekanan atmosfer. 7. Faktor internal tanaman. Selanjutnya adalah evapotranspirasi. Evapotranspirasi pada dasarnya adalah kombinasi proses kehilangan air dari suatu lahan menuju ke atmosfer melalui dua proses, yaitu evaporasi dan transpirasi. Proses evapotranspirasi ini mempengaruhi kelembapan udara yang ada di lapisan atmosfer. Ketika udara sudah lembab dan mencapai kapasitasnya, maka air yang akan turun kembali ke bumi ke dalam bentuk hujan. Dua jenis evapotranspirasi. 1. Evapotranspirasi potensial atau ITP. Evapotranspirasi yang mungkin terjadi pada suatu permukaan tanah dengan kondisi tutupan vegetasi tertentu. 2. Evapotranspirasi aktual atau ITA adalah jumlah air yang sesungguhnya hilang dalam proses evapotranspirasi atau penggunaan air konsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi evapotranspirasi adalah sebagai berikut. 1. Karakteristik vegetasi. 2. Ketersediaan air tanah. 3. Angin dan kelembapan udara. 4. Sinar matahari. Baiklah, berikutnya kita akan melihat ke contoh soalnya. Dalam menyelesaikan soal-soal evapotranspirasi ini, terdapat berbagai macam metode. Nah, salah satunya adalah metode Penman modifikasi. Langsung saja ke soal, yaitu pada sebuah daerah irigasi, evapotranspirasi potensial atau etanol, Penman modifikasinya adalah 2,4 mm per hari. Perkolasi atau P di sawah dianggap sama pada setiap bulannya, yaitu sebesar 2 mm per hari. Jangka waktu penyiapan lahan atau T untuk daerah tersebut diperkirakan 30 hari. Dan jumlah air untuk penjenuhan dan lapisan air atau S adalah 200 mm. Hitunglah kebutuhan air untuk penyiapan lahan. Langsung saja kita lihat di sini, jawab. Di sini pertama yang kita cari adalah E0-nya. 1,1 di sini merupakan konstanta. Di sini konstanta dikali dengan etanol yang diketahui tadi. Maka 1,1 dikali 2,4 didapat hasil 2,64 mm per hari. Kemudian kita ke langkah berikutnya, yaitu mencari nilai M. Untuk mencari nilai M, itu EO ditambah dengan nilai P, yaitu 2,64 ditambah 2, hasilnya 4,64. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mencari nilai K. Nilai K dicari dengan rumus M dikali T dibagi dengan S. Bisa dilihat di sini, dan hasilnya yaitu 0,696. Kemudian masuk ke untuk mencari nilai utamanya, yaitu nilai IR, yang mana di pertanyaan kebutuhan air untuk penyiapan lahan, maka itu adalah IR. Bisa dilihat di sini rumusnya, yaitu M dikali E pangkat K
dibagi E pangkat K dikurang 1. Saya lihat di perhitungannya, di sini didapat dengan hasilnya 3,64 mm per hari. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebutuhan air untuk penyiapan lahan yaitu 3,64 mm per hari. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan dari kelompok kami, itu kelompok 8, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.